Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1391. Apa artinya ada gunung di balik gunung, dan ada orang di luar manusia? Pada saat ini, dia benar-benar merasakannya. Siapa mereka? Fang Shengtian bertanya dengan ragu. Aku juga tidak tahu. Aku menanyakan pertanyaan yang sama, tapi dia tidak memberiku jawaban. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Bahkan Tuan Long, kamu tidak bisa mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Fang Shengtian sedikit terkejut. Sebenarnya, saya telah melakukan penelitian di bidang ini, tetapi saya belum mendapatkan banyak. Long Zaitian menggelengkan kepalanya karena kecewa. Lalu mengapa dia menemukan Tuan Long kali ini? Fang Shengtian bertanya lagi. Ini sesuatu yang pribadi tentang diriku. Dia sepertinya mengenalku dengan sangat baik, dan masa laluku, dan itulah yang paling membuatku bingung. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Sepertinya Tuan Long, kamu juga menyentuh abu di hidungnya. Fang Shengtian sedikit mengernyit. Bisa dikatakan begitu, tapi bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya sampai batas tertentu, itu membuktikan bahwa siapa di Nancheng benar-benar dalam. Huadi mungkin orang yang nyata, atau bahkan keberadaan yang sangat kuat. Saya masih memiliki perasaan, dia akan menjadi orang yang akrab di sisiku. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Selain itu, orang-orang yang akrab. Mengapa Tuan Long mengatakan itu? Fang Shengtian sangat terkejut. Ini tentang perasaan tidak perlu didasarkan, itu hanya berdasarkan perasaan sendiri. Long Zaitian terkadang sedikit tersenyum. Lalu bagaimana rencana Tuan Long untuk menangani masalah ini di Nancheng? Fang Shengtian bertanya lagi. Sepertinya Nancheng tidak boleh dianggap sebagai musuh kita, hanya saja kita belum bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Kita tidak perlu berselisih dengan Nancheng, pertahankan saja keadaan saat ini. Long Zaitian tersenyum sedikit lagi. Baiklah. Fang Shengtian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Sejak mengikuti Long Zaitian, dia hanya melihat apa yang benar-benar kuat, dan baru kemudian dia menyadari betapa lemahnya dia sebelumnya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa pasukan di Beicheng adalah yang paling kuat di kota Linjiang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Nancheng benar-benar yang terkuat, dan mereka bahkan tidak lebih kuat dari mereka. Apakah kamu akan mengikutiku ke rumahku? Long Zaitian bertanya sambil mengemudikan mobil. Saya hanya ingin berbicara dengan Tuan Long, dan sekarang saya tidak memiliki terlalu banyak pertanyaan di benak saya. Tuan Long dapat menemukan tempat untuk menurunkan saya, dan orang-orang saya akan mengikuti di belakang. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Oke. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Setelah mengemudi selama beberapa menit, Long Zaitian akhirnya melihat tempat di mana dia bisa parkir, dia menghentikan mobilnya dan menurunkan Fang Shengtian. Tuan Long, pelan-pelan, sampai jumpa lagi. Fang Shengtian mengucapkan selamat tinggal, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hanya melambaikan tangannya, dan pergi dengan mobil. Melihat punggung Long Zaitian pergi, Fang Shengtian menarik napas dalam-dalam. Tidak lama kemudian, mobil lain berhenti di depannya. Ternyata itu adalah mobil adik laki-lakinya. Dia membuka pintu dan berjalan ke atas. Bos, mau kemana? Adik laki-laki itu bertanya lagi. Pulang ke rumah. Fang Shengtian menjawab dengan tenang. Bagus. Adik laki-laki itu menjawab, dan setelah berbicara, dia menyalakan mobil lagi dan mengendarai mobil itu ke arus lalu lintas yang tak terbatas. Ketika Long Zaitian kembali ke rumah, belum jam 10. Ketika dia memarkir mobil di tempat parkir, mobil lain masuk. Jelas, mobil yang melaju adalah mobil Linsi. Kakak, kamu juga kembali. Linsi keluar dari mobil dan bertanya. Yah, baru saja kembali, kamu juga akan keluar. Long Zaitian memandang Linsi dan menjawab. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, bagaimana kabarmu dengan orang-orang di Nancheng? Linsi bertanya lagi. Berbicara begitu-begitu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Apa yang terjadi di Nancheng? Dari mana mereka berasal? Linsi mengerutkan kening dan bertanya. Berbicara seperti ini, mereka berdua tidak langsung ke rumah, tetapi berjalan-jalan di sekitar area villa. Dari mana asalnya masih belum jelas. Namun, mereka mengetahui urusan saya dengan sangat baik. Mereka bahkan tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Long Zaitian menghela nafas lega dan menjawab.
Termasuk kakak ipar Suan, apakah mereka sangat mengenalnya? Lin Si menarik napas dalam-dalam dan berkata ya. Pasti tidak mudah untuk mengetahui banyak hal tentang Long Zaitian. Ya, mereka mungkin tahu lebih banyak daripada saya. Long Zaitian adalah Tao lagi. Ketika Lin Si mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Saudaraku, aku khawatir orang-orang ini tidak sederhana. Nada bicara Lin Si sedikit bermartabat dan otentik. Ini jelas tidak mudah. Aku ingin mengeluarkan beberapa kata dari Nona San, tapi orang ini sangat sensitif, jadi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Bahkan jika kakakku tidak bisa berbuat apa-apa, Nancheng ini pasti sangat sulit. Lin Si menghela nafas. Merepotkan memang. Tapi, kurasa, mereka bukan musuh kita. Long Zaitian adalah Tao lagi. Selain itu, apa lagi yang mereka katakan? Apa tujuan mereka mencarimu? Lin Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya mengingatkan saya untuk berhati-hati dengan Di Zongyuan, mengatakan bahwa Di Zongyuan tidak sesederhana yang dibayangkan. Long Zaitian tersenyum kecut. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Lin Si berkedip. Tidak lagi. Nyatanya, hampir sama seperti terakhir kali. Hanya beberapa petunjuk yang sepertinya tidak terlalu penting. Long Zaitian berkata dengan tenang. Seberapa kuat mereka? Lin Si terus bertanya. Aku melawannya. Keahliannya seharusnya tidak kalah dengan milikmu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kota Linjiang kecil ini memiliki master seperti itu. Mata Lin Si menunjukkan keseriusan. Dia pikir dia bisa menjadi orang yang bisa bertahan di kota Linjiang, tapi sekarang sepertinya dia tahu bahwa dia salah. Di kota Linjiang yang kecil ini, sebenarnya banyak master. Pertama, ada 2 master dari Gusan sebelumnya, dan sekarang mereka telah muncul dari Nancheng. Adapun Nancheng ini, sama sekali tidak mungkin untuk menarik kesimpulan tentang berapa banyak master yang sebenarnya ada. Dia mengatakan sepatah kata pun kepadaku, ada master di atas master, dan ada dunia di atas dunia. Menurutku kalimat ini memiliki makna yang dalam. Long Zaitian berhenti, lalu berkata lagi. Di luar dunia, apakah ada dunia? Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia juga menikmati kata-kata itu dengan hati-hati, berulang kali mengunyah arti kata-kata itu, dan dia benar-benar merasa semakin penasaran. Saudaraku, apakah menurutmu orang-orang ini ada hubungannya dengan kakak ipar Suan? Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, mata Lin Si menjadi cerah, dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Long Zaitian, dan bertanya. Bab 1392. Sulit untuk mengatakannya, aku tidak yakin tentang ini. Long Zaitian menghela nafas ringan, lalu berkata. Tentang kakak ipar Suan, kamu harus menjadi orang yang paling tahu. Jika kamu tidak yakin, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mendengar ini, Lin Si juga menghela nafas ringan. Mari kita bicarakan hal-hal ini nanti, aku merasa Nancheng tidak akan menjadi musuh kita. Long Zaitian berhenti di jalurnya, dan berbicara seolah menunjuk sesuatu. Suatu hari, warna asli mereka akan terungkap. Lin Si juga berkata, ngomong-ngomong, lakukan sesuatu untukku. Long Zaitian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata lagi. Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Belikan 2 ponsel untukku dan kirimkan ke tempat bernama Desa Potou di pinggiran kota. Aku turun dari Gunung Mang hari itu dan mendapat bantuan dari seorang lelaki tua. Aku ingin berterima kasih. Long Zaitian berkata dengan jelas. Apakah ada alamat khusus, orang tertentu? Lin Si bertanya lagi. Ada semuanya. Akan kuberikan alamatnya saat aku kembali nanti. Long Zaitian mengangguk, lalu menjawab. Setelah berbicara, dia berjalan kembali, dan Lin Si juga mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Segera, keduanya memasuki villa. Sekarang sekitar jam 10. Ketika Long Zaitian memasuki pintu, dia naik ke atas. Kembali begitu cepat. Melihat Long Zaitian masuk, Gu Qinglian berkata dengan heran. Aku akan kembali setelah membicarakan masalah ini. Bagaimana dengan setelan yang kukirim kembali hari itu? Long Zaitian bertanya lagi. Setelah dicuci, taruh di luar di balkon. Gu Qinglian menanggapi. Saya meminta Lin Si untuk mengembalikan pakaian ini. Long Zaitian berkata lagi, saat dia berbicara, dia mengambil ponsel Gu Qinglian lagi, mencari sesuatu di ponsel, setelah beberapa saat, dia sepertinya telah menemukan apa yang dia cari. Dia duduk, mengeluarkan selembar kertas, dan menyalin nomor telepon dari telepon Gu Qinglian. Kemudian dia menuliskan alamat lelaki tua itu,
tetapi dia berhenti lagi sambil duduk di atas benda-benda ini. Lupakan saja, kupikir lebih baik aku pergi sendiri. Long Zaitian berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. Kemana kamu pergi? Gu Qinglian berkedip dan bertanya. Desa Potou di pinggiran kota. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kapanpun aku pergi, aku juga ingin pergi. Gu Qinglian berkata dengan antusias. Apa yang akan kamu lakukan? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya balik. Aku tercekik di kota setiap hari, pergilah keluar kota untuk mencari udara segar. Gu Qinglian menjawab. Pergi besok, dan pergi ke sana besok sore. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kalau begitu maksudmu setuju untuk pergi denganku? Tanya Gu Qinglian. Jika kamu mengatakan pergi, bisakah aku tidak membiarkanmu pergi? Long Zaitian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hei, masih halo. Gu Qinglian tersenyum sedikit dan berkata dengan gembira. Seperti anak kecil. Long Zaitian mau tidak mau mencubit wajah cantik Gu Qinglian. Cek cek cek. Aku benci sampai mati. Gu Qinglian agak muak dengan keasliannya, tetapi Long Zaitian mengabaikannya, dia membuka pintu dan ingin keluar lagi. Kemana kamu pergi? Tanya Gu Qinglian. Aku membawa kembali pakaian dari balkon, dan ngomong-ngomong, memberitahu Lindsay, memberitahunya bahwa aku tidak membutuhkan bantuannya dalam masalah ini. Long Zaitian menjawab. Kalau begitu kamu pergi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Setelah Long Zaitian keluar, dia menutup pintu dengan nyaman. Dia tidak langsung pergi ke balkon, tetapi datang ke pintu Lindsay dan mengetuk pintu. Ini aku. Teriak Long Zaitian. Setelah beberapa saat, pintu Lindsay terbuka. Kakak, ini sudah larut malam, apakah ada yang lain? Membuka pintu, Lindsay bertanya. Tidak ada lagi, hanya untuk memberitahumu tentang desa Potou, aku akan pergi ke sana sendiri besok, jadi aku tidak perlu mengganggumu. Long Zaitian berkata kepada Lindsay. Oke, saya mengerti, kakak. Ketika Lindsay mendengar ini, dia menjawab. Yah, tidurlah lebih awal, aku pergi dulu. Long Zaitian menjawab, lalu langsung pergi ke balkon, melepas pakaian yang dia kenakan hari itu, dan kembali ke kamar, dia membungkus pakaian itu di dalam tas dan menyimpannya. Harga set pakaian ini mungkin tidak sebanding dengan uang bensin untuk berkendara ke sana. Melihat setelan berharga Long Zaitian, Gu Qinglian dengan tajam menunjukkannya. Aku berjanji pada cucu lelaki tua itu untuk membelikan mereka 2 ponsel yang layak sebagai ucapan terima kasih. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Berapa mahal untuk mendapatkan 2 ponsel yang layak? Gu Qinglian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam situasi keluarga kami, meskipun kami membeli ponsel termahal, tidak masalah. Bukannya kami tidak punya uang itu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Bukannya aku enggan berpisah dengan uang itu. Orang tua dan anak itu tinggal di desa, untuk apa mereka membutuhkan ponsel yang bagus? Bukankah lebih baik membeli 2 ponsel yang lebih rendah, dan lalu membeli makanan dan pakaian? Gu Qinglian menyarankan. Itu benar, mari kita lihat besok. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Gu Qinglian masuk akal. Cepat mandi. Adapun apa yang harus dibeli, aku akan memberimu total. Gu Qinglian berkata lagi, dia mengangkat telepon di tangannya, dan Long Zaitian pergi ke kamar mandi setelah mendengar kata-kata itu. Keesokan paginya setelah shift pagi, Long Zaitian dan Gu Qinglian meninggalkan rumah Gu untuk makan malam, tetapi sebelum mereka pergi, mereka terjerat oleh Chuan Xing. Gu Xiaolian, kakak ipar, kamu sudah lama tidak mengundangku makan malam. Chuan Xing duduk di belakang, sedikit sedih dan asli. Ya, kami berutang makan padamu. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata lagi dan lagi. Itu pasti makanan berutang padaku. Lihat dirimu, kamu berpasangan, dan aku adalah seekor anjing tunggal, menderita kesepian setiap hari. Kamu harus mentraktirku makan malam dari waktu ke waktu, jika tidak, aku mungkin menderita depresi. Chuan Xing berbicara terus terang. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata tak tahu malu ini, kepalanya langsung menjadi hitam. Orang sepertimu masih bisa menderita depresi. Gu Qinglian terdiam. Kenapa tidak? Jangan lihat penampilanku yang ceria, tapi orang sepertikulah yang sering depresi. Hei, apa kamu benar-benar mengerti aku? Kata Chuan Xing sedikit sedih. Aku mengerti kamu, selama aku mengundangmu makan malam, kamu tidak akan depresi, kan? Gu Qinglian berkata lagi. Haha, kamu benar,
Permintaanku sangat rendah, bukan? Chu Wanxing hampir tidak bisa menahan tawanya. Cukup, bukankah itu hanya pelahap? Kamu hanya ingin makan dan minum, dan bahkan depresimu telah sembuh. Chu Wanxing, kamu benar-benar cukup baik. Gu Qinglian sedikit menghina. Apa maksudmu makan dan minum? Mengapa kamu mengatakan ini dengan sangat buruk? Lagi pula, kalian berdua sedang makan, dan ada apa denganku? Kamu hanya berpura-pura bahwa aku tidak ada. Chu Wanxing berkedip dan dengan paksa menjelaskan. Bab 1393. Oke. Gu Qinglian menjawab tanpa berkata-kata. Ngomong-ngomong, berbicara tentang kakak ipar, aku jarang melihatmu akhir-akhir ini. Apa kesibukanmu? Chu Wanxing mengingat sesuatu, jadi dia bertanya. Longteng memiliki beberapa hal untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang berantakan untuk ditangani, jadi aku tidak bisa sering datang ke grup Gu. Long Zaitian menjawab sambil tersenyum. Hei, kota Linjiang sama sekali tidak damai akhir-akhir ini. Kakak ipar, sebaiknya berhati-hatilah saat berkeliaran di luar. Kata Chu Wanxing sambil menghela nafas. Jangan khawatir, apa yang bisa saya lakukan? Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, siapa yang akan mentraktirku makan malam di masa depan? Kata Chu Wanxing sambil menghela nafas. Kamu bisa menutup mulut gagahmu. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Gu Xiaolian, kamu benar-benar melindungi kelemahanmu. Sepertinya kamu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kakak ipar. Chu Wanxing menatap Gu Qinglian sambil menghela nafas. Jika kamu makan, kamu bisa makan, kamu hanya bisa mengatakan beberapa kata. Gu Qinglian terdiam. Ngomong-ngomong, kita mau makan apa? Ketika berbicara tentang Cheng Fan, ekspresi Chu Wanxing tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya dengan serius. Apa yang ingin kamu makan? Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan bertanya. Hei, kakak ipar, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa yang aku suka makan? Chu Wanxing bereaksi sedikit keras. Lalu apa yang kamu suka makan, kamu bisa menggunakannya sebagai referensi. Ketidakberdayaan di wajah Long Zaitian hanya bisa menjadi tahu. Aku ingin makan hotpot. Sekarang sudah dingin. Apakah aku ingin makan sesuatu yang hangat? Bagaimana dengan domba rebus? Chu Wanxing berkata lagi. Istri, bagaimana denganmu? Long Zaitian bertanya. Kalau begitu rebus daging kambingnya. Gu Qinglian sedikit tersenyum, dan berkata. Hahaha, ada satu tidak jauh di depan. Aku pernah makan di sana dan enak. Aku ingin pergi ke sana untuk kedua kalinya. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata ini, hatinya langsung meledak kegirangan. Tidak lama kemudian, Long Zaitian memarkir mobilnya di depan sebuah toko yang merupakan toko daging kambing. Chu Wanxing, kamu harus naik taksi kembali nanti. Kami tidak akan kembali ke perusahaan pada sore hari. Ada hal lain yang harus kami lakukan. Setelah turun dari mobil, kata Gu Qinglian. Oke, itu bukan masalah besar. Asalkan ada makanan enak, kamu bisa melakukan apa saja. Chu Wanxing berjalan mendekat dan memeluk bahu Gu Qinglian dengan penuh kasih sayang. Tes, sepertinya anak laki-laki baptisku akan segera keluar. Melihat perut menggembung Gu Qinglian, Chu Wanxing berkata dengan sedikit emosi. Bagaimana kamu tahu itu anak laki-laki, bukan anak perempuan? Sambil berjalan, Gu Qinglian menatap kosong pada Chu Wanxing, dan bertanya dengan marah. Semuanya sama saja. Anak laki-laki adalah anak baptis, dan anak perempuan adalah anak baptis. Chu Wanxing berkata dengan ceroboh. Aku masih tidak mau membiarkan anak-anak mengenalimu sebagai ibu baptis. Gu Qinglian melengkungkan bibirnya dan berkata. Gu Xiaolian, kita masih membicarakan persahabatan ini. Chu Wanxing berkata lagi. Itu harus dikatakan. Gu Qinglian menjawab, dan setelah berbicara, mereka bertiga duduk. Selamat datang beberapa tamu terhormat. Apakah hanya bertiga? Saat ini, pelayan datang dan bertanya. Hanya tiga, apa makanan khasmu di sini? Long Zaitian bertanya dengan santai. Hidangan khas pemilik toko kami adalah daging kambing rebus. Pelayan itu menjawab dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu mari kita rebus daging kambing, mari kita masak daging kambing. Lauk lainnya, kamu bisa pesan, kamu suka makan apa? Long Zaitian melihat menunya, lalu berkata, dia memberikan menu itu kepada Chu Wanxing dan Gu Qinglian. Lagi pula, Chu Wanxing adalah orang yang sangat gesit, dan dia baru saja membawakan menunya. Kakak ipar, aku tidak sopan.
kata Chuan Xing sambil terkekeh. Pesan saja dengan santai, dan masih ada uang untuk makan. Long Zaitian menjawab sambil membantu Gu Qinglian membersihkan peralatan makan. Chuan Xing, lagi pula, kamu memesan terlalu banyak, jadi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu makan. Gu Qinglian agak kuat dan otentik. Chuan Xing, wanita sialan ini suka main-main, dan dia selalu boros saat memesan makanan. Gu Xiaolian, apa yang kamu bicarakan? Kamu sama sekali tidak memiliki kesan sebagai saudara ipar. Kata Chuan Xing dengan sedikit emosi. Uangnya ada bersamaku, apa yang dia katakan tidak masuk hitungan. Gu Qinglian berkata dengan sedikit arogan. Tes. Kakak ipar, jangan percaya, kamu berada di bawah kendali ketatnya. Chuan Xing melihatnya, dan Long Zaitian berkata dengan sedikit emosi. Dengan mengatakan itu, dia juga selesai memesan, dan dia memberikan menunya kepada Gu Qinglian. Lihat, apa lagi yang ingin kamu makan? Bukankah kamu mengatakan bahwa makanan di rumah terlalu hambar? Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Sudah hampir cukup. Semua yang ingin ku makan ada di sini. Itu saja. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tersenyum. Saat dia berbicara, dia memberikan menu kepada pelayan, yang membungkuk sedikit dan turun. Ngomong-ngomong, kakak ipar, kamu mau kemana sore ini? Chuan Xing berkata dengan rasa ingin tahu. Mengunjungi seorang teman di pinggiran kota. Long Zaitian hanya menjawab, itu dia. Setelah mendengar ini, Chuan Xing menghela nafas sedikit, tetapi dia tidak banyak bicara, dia tidak ingin terlibat dalam urusan Long Zaitian. Setelah beberapa saat, makanan dibawa. Wah, baunya sangat enak. Chuan Xing memiliki nafsu makan yang besar dan berkata dengan emosi. Daging kambing ini masih segar, mengapa kamu mencium baunya? Gu Qinglian berkata tanpa berkata-kata, betapa rakusnya wanita ini. Apa yang saya cium dari meja lain, bukan? Chuan Xing mengedipkan matanya, dan ketika air mendidih, Chuan Xing buru-buru mulai makan. Long Zaitian berinisiatif membuat makanan untuk Gu Qinglian. Chuan Xing, kapan kamu berencana untuk menyelesaikan satu masalahmu? Gu Qinglian melirik Chuan Xing, lalu bertanya lagi. Gu Xiaolian, tidak mungkin, bahkan kamu mendesakku. Ketika Chuan Xing mendengar kata-kata ini, dia menjadi sedikit cemas. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian juga berbicara. Tidak normal mendesakmu, kamu terlalu tua. Long Zaitian juga sedikit tersenyum. Kakak ipar, kenapa kamu seperti ini? Wajah Chuan Xing penuh dengan rasa sakit. Setelah seorang wanita berusia 27 tahun, kualitas keseluruhan mulai menurun, dan Anda hampir berusia 27 tahun. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Tidak, aku lebih muda darimu, 27, ini terlalu dini. Chuan Xing berkata dengan keras kepala. Maka sudah hampir waktunya untuk menemukannya sekarang. Gu Qinglian tabah lagi. Jangan khawatir. Kecuali aku bisa bertemu pria sebaik kakak iparku, aku tidak akan menikah dalam hidup ini. Dengan kata lain, aku tidak menuntut, tapi menurutku itu lebih penting dari apapun. Jika dua orang hidup bersama, jika mereka tidak bahagia, apa yang kamu lakukan bersama? Chuan Xing memegang sumpit dan bergumam. Bab 1394. Mungkinkah kamu benar-benar ingin melajang selama sisa hidupmu? Gu Qinglian tersenyum kecut. Hampir, menjadi lajang itu bahagia, menjadi lajang hanya memiliki sedikit hal. Chuan Xing bergumam sambil makan. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian dan Long Zaitian saling memandang dengan senyum masam. Mengenai masalah Chuan Xing menjadi lajang, dia hanya peduli sesekali. Ngomong-ngomong, jangan khawatir. Aku masih punya adik laki-laki di keluargaku. Untuk urusan pewarisan keluarga, adik laki-lakiku bisa datang saja. Chuan Xing bergumam sambil makan. Sangat sulit menjadi adik laki-lakimu. Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Bisakah ini disebut kerja keras? Apa aku masih sangat baik padanya? Chuan Xing berbicara dengan benar dan tegas. Gu Qinglian terdiam setelah mendengar kata-kata ini, mereka bertiga sedang makan dan mengobrol, dan hampir 1 jam berlalu sebelum mereka menyadarinya. Pada akhirnya, semua orang kenyang dengan anggur dan makanan. Terutama Chuan Xing, dia merasa agak kenyang saat ini. Tidak buruk, barang-barang di sini sangat bagus. Chuan Xing menghela nafas dengan sangat otentik. Jika sudah kenyang, aku akan pergi dan membayar tagihannya. Long Zaitian melihat mereka berdua hampir makan, jadi dia berkata, pergi, ipar telah menghabiskan uang. Kata Chuan Xing dengan senyum di wajahnya.
Bukankah bagus mencari pasangan saat sudah tua? Soalnya, kamu tidak perlu melakukan hal-hal seperti membayar tagihan sendiri. Gu Qinglian memandang Chu Wanxing dan berkata dengan jujur. Saya pikir ipar laki-laki itu baik. Anda baru saja mengatakan itu ketika Anda menemukan yang baik. Temukan seorang pria, cuci pakaiannya, masak untuknya, dan layani dia. Dengan cara ini, Anda tidak akan kelelahan. Saya tidak mau melakukan ini. Chu Wanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan memikirkannya, dia masih merasa sedikit menakutkan. Sebenarnya tidak harus orang yang mencuci dan memasak. Seperti keluarga kami, kadang saya yang melakukannya, kadang dia yang melakukannya. Ini tentang saling mendukung, bukan melayani orang lain. Gu Qinglian berkata dengan tegas. Sebenarnya, aku juga sedikit iri dengan bagaimana kamu dan kakak iparmu bergaul seperti ini. Kalian adalah pasangan model, kata Chu Wanxing dengan sedikit emosi. Ini bukan proses selangkah demi selangkah. Setelah lama hidup bersama, kita bisa rukun. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Itu berbeda. Itu tergantung pada pria seperti apa kamu. Beberapa pria benar-benar tak tertahankan. Kurasa aku bisa bergaul dengan saudara ipar seperti ini. Dewasa, stabil, rasional, hangat, dan perhatian. Apalagi yang bisa kamu tidak puas dengan? Chu Wanxing berkata dengan jelas lagi. Oke, aku terlalu malas untuk membujukmu. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain tersenyum kecut. Oke, bayar. Sekarang Long Zaitian telah kembali. Kalau begitu ayo pergi, Chu Wanxing, kamu bisa naik taksi sendiri. Gu Qinglian berdiri dan berkata pada Chu Wanxing. Oke. Chu Wanxing menjawab dan keluar. Chu Wanxing segera menghentikan sebuah mobil. Setelah Chu Wanxing pergi, Gu Qinglian dan Long Zaitian masuk ke dalam mobil dan pergi. Cari tempat dan berbelanja. Long Zaitian menyalakan mobil dan berkata pada Gu Qinglian. Saya melakukan penjumlahan tadi malam dan membuat daftar untuk Anda. Anda hanya perlu membeli sesuai daftar. Gu Qinglian melihat ke dalam tas, dan meletakkan daftar di depan Long Zaitian. Oke. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di depan sebuah pusat perbelanjaan. Mau masuk bareng? Long Zaitian bertanya. Aku akan masuk dan berjalan-jalan juga. Aku sudah duduk seharian dan aku lelah. Gu Qinglian menjawab bahwa setelah mendengar kata-kata itu, Long Zaitian membuka pintu mobil untuk Gu Qinglian, dan membawa tas Gu Qinglian di bahunya. Gu Qinglian memegang lengan Long Zaitian sangat erat, dan berjalan bersama masuk. Pergi dan beli 2 ponsel dulu, 2 atau 3 ribu akan baik-baik saja. Gu Qinglian berbicara lebih dulu. Coba saya lihat apa yang ada di daftar Anda. Long Zaitian sedikit penasaran, mengeluarkan daftar yang dibuat Gu Qinglian dari sakunya, dan berkata lagi. Ini hanya makanan, perbekalan, dan anggur. Semakin banyak Anda menyimpan anggur, semakin berharga jadinya. Mereka bisa meminumnya sendiri, atau menjualnya untuk mendapatkan uang. Gu Qinglian sedang berbicara sambil berjalan. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian akhirnya membeli semua yang ada di daftar Gu Qinglian. Saya harus mengatakan bahwa Gu Qinglian sangat bijaksana. Dalam hal berbelanja dan perencanaan yang matang, itu tetap Gu Qinglian. Long Zaitian membawa banyak barang dan kembali ke mobil, Gu Qinglian juga berjalan kembali sendirian. Dia baru hamil 4 atau 5 bulan, dan dia berjalan dengan sangat rapi. Membuka pintu mobil, Long Zaitian pertama-tama membiarkan Gu Qinglian masuk ke dalam mobil. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi sendiri? Gu Qinglian bertanya lagi. Aku hanya ingin jalan-jalan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum dan menjawab. Berjalan-jalan baik-baik saja, begitu banyak hal telah terjadi selama ini, kita belum berjalan kemana-mana. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit emosional. Itu benar, terlalu sibuk, terlalu banyak hal. Long Zaitian juga sedikit emosional. Tidak apa-apa untuk sibuk, selama orang tidak ada hubungannya. Gu Qinglian tersenyum tipis. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Long Zaitian juga mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Gu Qinglian, dan hanya tersenyum tipis. Dengan mengatakan itu, dia juga menyalakan mobil dan pergi keluar kota. Sekitar 20 menit kemudian, mobil Long Zaitian meninggalkan kota dan meninggalkan batas kota Linjiang. Gu Qinglian merasa udaranya tampak jauh lebih segar. Setelah mobil terus berjalan selama 10 atau 20 menit, mobil sampai di beberapa ruas jalan bergelombang, yang semuanya seperti ini di ruas jalan pedesaan.
Jalan di depan agak bergelombang. Saya akan menyetir pelan-pelan, dan Anda harus mengawasinya sendiri. Long Zaitian mengingatkan. Jangan khawatir, meskipun aku hamil, aku bisa menerima beberapa benturan, oke. Mendengar ini, Gu Qinglian mengelus perutnya, sedikit terdiam. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Seharusnya segera tiba, tapi aku tidak tahu di mana rumah mereka. Long Zaitian berbicara lagi, dan saat dia berbicara, dia menghentikan mobil di depan seorang lelaki tua yang menggiring seekor sapi tua. Pak tua, apakah desa Potou ada di depan? Long Zaitian membuka jendela mobil dan bertanya. Ya, tepat di depan. Orang tua itu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Gao Laosan tinggal di desa di depan, kan? Long Zaitian bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu mencari senior Gao? Orang tua itu jelas sedikit terkejut ketika mendengar ini. Karena melihat pria ini, melihat mobil ini, Anda dapat melihat bahwa itu tidak sederhana. Anda dapat melihat bahwa itu adalah orang kaya, dan situasi di keluarga Gao San hanya rata-rata. Bagaimana bisa ada kerabat yang begitu kaya atau teman? Bab 1395. Ya, kami sedang mencari Gao Laosan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Desa Potou tepat di depan, dan pekarangan kedua kepala desa adalah pekarangan keluarga Gao Laosan. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu menunjuk ke depan dan berkata lagi. Terima kasih. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit berterima kasih, dan setelah mendapat jawaban, dia melanjutkan menyalakan mobil dan menuju desa Potou. Meskipun tempat-tempat ini agak jauh, udaranya sangat bagus. Gu Qinglian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hidup dikelilingi oleh beton bertulang di kota Linjiang, Gu Qinglian merasa sedikit mati rasa. Tentu saja, ini sudah ada di pinggiran kota. Udaranya bagus dan lingkungannya bagus. Secara umum, orang di desa hidup lebih lama daripada orang di kota, karena polusi udara di pedesaan lebih sedikit. Long Zaitian juga sedikit tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Saat kita menjadi tua di masa depan, kita bisa menemukan tempat seperti ini dan menghabiskan masa tua kita dengan damai. Gu Qinglian Su memalingkan wajahnya ke langit, dengan ekspresi kerinduan dan keaslian. Bangun villa kecil, tidak masalah menanam bunga, rumput, dan sebagainya. Long Zaitian tersenyum sedikit, dan mengikuti kata-kata Gu Qinglian. Ya, aku juga berpikir begitu. Gu Qinglian menjawab berulang kali, dia bahkan mulai menantikan kehidupan seperti itu di dalam hatinya. Long Zaitian hanya tersenyum, mereka berdua berkata begitu, dan mobil menuju desa Potou. Saat ini, kepala desa Potou. Sore hari, desa itu dikelilingi oleh banyak orang, banyak dari mereka yang memegang tongkat dan pisau semangka di depan sebuah halaman kecil, semuanya tampak garang. Pemimpinnya adalah seorang pria gemuk dengan wajah berdaging dan wajah yang agak ganas, memegang parang di tangannya. Di depannya, ada seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil berlutut, mereka jatuh ke tanah, gemetar. Orang tua yang berlutut di tanah secara alami adalah Gao San, dan gadis kecil itu adalah cucunya. Pak tua, aku ingin kamu memesan sesuatu, apakah kamu sangat mencicit? Pria gendut itu mengutuk. Bos Niu, biaya perlindungan yang saya berutang kepada Anda sudah dibayar. Keluarga lelaki tua itu menelan biaya 600 yuan per orang per tahun. Anda masih menginginkan tanah di kaki gunung, bukankah itu dibenarkan? Gao San berkata dengan gemetar. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Keluarga lain membayar biaya perlindungan 10 hari yang lalu, dan kamu membayarnya sekarang, bukankah seharusnya aku membebankan bunga? Pria gendut itu berjalan mondar-mandir dengan cibiran di wajahnya. Saya dapat memberikan bunga, tetapi Anda tidak dapat mengambil tanah di kaki gunung. Orang tua itu tidak akan memiliki tanah itu, dan keluarganya tidak akan tahu apa yang akan dimakan di masa depan. Orang tua itu tumbuh beberapa makanan di tanah itu setiap tahun. Jika Anda mengambil tanah itu, bukankah itu membunuh orang tua itu? Kata Gao Laosan dengan ekspresi sedih. Betul, Bos Niu, tidak mungkin seperti ini. Situasi keluarga lelaki tua itu tidak terlalu baik. Jika kamu seperti ini, keluarganya tidak akan bisa bertahan. Bos Niu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pada saat ini, penduduk desa yang menonton juga berbicara untuk membujuknya. Diam untukku. Ketika Bos Niu mendengar kata-kata ini, dia memarahi dengan suara dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, penduduk desa sekitar yang berbicara untuk Gao Laosan takut untuk berbicara. Saat ini, sebuah BMW X7 melaju,
Tetapi karena mata semua orang tertuju pada Gao Laosan, tidak ada yang memperhatikan mobil yang mendekat. Melihat pemandangan ini di luar, Long Zaitian mengerutkan kening. Untuk apa ini? Melihat situasi di luar jendela, Gu Qinglian bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, aku akan turun dan melihat-lihat, kamu tunggu di sini, jangan turun. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia melepaskan sabuk pengamannya. Karena dia merasa situasi di bawah tidak terlalu baik, Long Zaitian secara khusus bertanya. Oke, berhati-hatilah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Meskipun dia masih sangat percaya diri dengan keterampilan Long Zaitian, dia masih sedikit khawatir saat ini. Lagi pula, orang yang memegang pisau semangka dan tongkat dan dengan rambut dicat kuning-kuning hijau bukanlah orang yang baik secara sekilas. Santai. Ketika Long Zaitian keluar dari mobil, dia akan berjalan mendekat, dia tidak bersuara, tetapi hanya mendekat tanpa sadar. Kakak, apa yang terjadi? Berdiri di pinggiran kerumunan, Long Zaitian mendatangi seorang pemuda dan bertanya dengan suara rendah. Bos Niu, datang untuk memungut biaya perlindungan. Pria muda itu merendahkan suaranya dan menjawab. Biaya perlindungan. Long Zaitian sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Benar, beberapa desa di dekat kita harus membayar biaya perlindungan kepada gendut Niu. Jawab pemuda itu. Apakah pria gendut ini sangat kuat? Long Zaitian bertanya lagi. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata ini, dia menarik Long Zaitian ke samping. Ayah gendut Niu adalah Niu Batian, kepala desa Niu Jia. Dia adalah pengganggu di tahun-tahun awalnya. Kudengar dia masih memiliki kehidupan manusia di tangannya. Semua orang di desa jauh dan dekat takut padanya. Dengan sikap seperti itu ayah, gendut Niu secara alami akan mengamuk di pedesaan. Pria muda itu menghela nafas secara otentik. Apakah polisi tidak peduli? Long Zaitian bertanya tanpa daya. Polisi yang bertanggung jawab, tapi polisi tidak bisa tinggal di desa, kan? Begitu polisi pergi, gendut Niu bisa melakukan apapun yang dia mau, dan itu percuma. Pria muda itu melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya. Lalu apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Long Zaitian memandangi kerumunan yang menonton tidak jauh, dan bertanya. Orang tua Gaosan di desa kami terlambat membayar biaya perlindungan lebih dari 10 hari. Bajingan gendut ini datang untuk meminta masalah dan meminta bunga. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih. Jadi, apa yang dia inginkan? Long Zaitian bertanya. Ini adalah 3 hektar tanah di bawah gunung lelaki tua itu. Anda berkata, jika tanahnya hilang, bagaimana lelaki tua itu bisa hidup? Kami adalah orang pedesaan yang mengandalkan gunung untuk memakan gunung dan air untuk memakan air. Apa yang bisa kami lakukan jika kita tidak memiliki tanah? Pria muda itu menghela nafas. Benar. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Saudaraku, bukankah kamu orang lokal? Siapa kamu? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Pria muda itu tiba-tiba tersadar, menatap Long Zaitian dan bertanya dengan tajam. Aku teman Gao Laosan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Teman. Pemuda itu tampak bingung, dan melihat sebuah mobil diparkir tidak jauh dari sana, dia memandang Long Zaitian dengan lebih tidak biasa. Dia mengenali merek mobil itu adalah merek mobil mewah, dan orang yang mengendarai mobil merek ini pasti orang kaya. Bung, apa yang kamu coba lakukan? Pemuda itu bertanya lagi. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia pergi ke arah kerumunan. Brengsek, barang lama, tanah atau bukan, jangan bicara omong kosong denganku. Setelah lama mencoret-coret dengan Gao Laosan, gendut Niu akhirnya kehilangan kesabarannya, dia berteriak keras. Bab 1396. Bos Niu, bukannya aku tidak ingin memberikannya, tapi aku tidak bisa. Memberikan tanah ini kepadamu sama dengan memberimu nyawa orang tua dan cucu. Gao Laosan memiliki ekspresi pahit di wajahnya lagi. Ada begitu banyak omong kosong, jika kamu tidak memberikannya, kamu akan dihapuskan. Fatih Niu marah, dan mendarat di Gao Laosan, menendang Gao Laosan ke tanah. Hai! Gao Laosan menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Orang jahat, jangan pukul kakekku. Gadis kecil itu berdiri dan menghentikan gendut Niu. Apa-apaan, gadis berambut kuning, kamu terlihat sangat menarik, aku akan menangkapmu nanti dan kembali menjadi pembantu rumah tangga. Sekarang, persetan denganku. Wajah gendut Niu menjadi ganas, dan dia mengangkat kakinya lagi, menendang ke arah gadis kecil itu.
Gadis kecil itu ketakutan, tetapi dia tidak menghindar, karena kakeknya tepat di belakangnya, dan jika dia menghindar, kakeknya yang akan dipukuli. Dia memejamkan mata, menggertakkan giginya, dan berencana menanggung kaki kakek. Namun, setelah sekian lama, tendangan itu masih belum mengenai dirinya, dan dia membuka matanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, sosok tinggi muncul di depannya, sebuah tangan besar menjepit pergelangan kaki gendut Niu dengan kuat, dan kaki gendut Niu dipegang oleh Long Zaitian, tidak bisa bergerak sama sekali. Paman Long. Melihat ini, gadis kecil itu menangis pelan. Siapa kamu? Gendut Niu bingung, dan bertanya lagi. Kamu tidak berhak tahu. Begitu Long Zaitian mengerahkan kekuatan, dia langsung menjatuhkan gendut Niu ke tanah, dan ada seruan di tempat kejadian. Gendut Niu terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Bos. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Bos, aku akan membantumu. Melihat situasi ini, bawahan gendut Niu menyerbu satu persatu. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Long Zaitian mengusap kepala gadis kecil itu dan bertanya. Apakah kamu Raja Naga? Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan bertanya. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Long Zaitian hanya tersenyum sedikit, dan bukannya menjawab kata-kata gadis kecil itu, dia berjalan menuju lelaki tua itu. Orang tua, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Long Zaitian berjongkok dan bertanya. Saat dia mengatakan itu, dia ingin membantu Gao Laosan. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, terima kasih. Kamu bisa pergi sekarang, dan kamu bisa meninggalkan masalah ini sendiri. Gao Laosan menggelengkan kepalanya berulang kali, dan bertanya lagi. Aku tidak peduli dengan masalah ini, tidak ada yang peduli tentang itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Anak muda, jangan main-main dengan orang-orang ini. Ya, kamu bahkan memukuli seseorang, bagaimana ini harus berakhir? Sudah berakhir, anak muda, kamu tidak mengerti situasi kita di sini. Semua orang berdiskusi dan terlihat sangat khawatir. Long Zaitian mendengarkan kata-kata ini, tetapi mengabaikannya, dan hanya membantu Gao Laosan. Bawa kakekmu dan duduk di samping. Aku akan mengurus semuanya di sini. Setelah Long Zaitian membantu Gao Laosan, katanya lagi. Bajingan, siapa kamu, apakah kamu mencari kematian? Setelah banyak kesulitan, gendut Niu akhirnya tertolong, dan wajahnya kesakitan. Dia baru saja digulingkan oleh Long Zaitian, dan dia benar-benar memiliki kontak dekat dengan tanah. Sudah kubilang, kamu tidak punya hak untuk tahu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Apa yang kamu taruh di cangkir, habisi pria itu, sajikan padaku. Gebdut Niu sangat marah, dan dengan perintah, seorang adik laki-laki bergegas maju. Melihat ini, Long Zaitian meninju, dan tubuh adik laki-laki itu tiba-tiba terbang keluar, dan mendarat di tengah kerumunan, menghancurkan beberapa adik laki-laki. Kekuatan pukulan benar-benar dapat membuat orang menjauh. Adik laki-laki lainnya tercengang saat melihat situasi ini, kekuatan macam apa ini? Melihat situasi ini, gendut Niu pun bingung. Tunggu sebentar. Saat ini, gendut Niu berkata dengan wajah dingin. Jika kamu kentut, biarkan saja. Long Zaitian berkata dengan dingin. Saudaraku, kamu tidak terlihat seperti orang desa. Sebaiknya kamu tinggalkan urusan kita sendiri. Keluar untuk main-main, lihat ke bawah dan lihat aku. Di 10 desa dan 8 mil ini, siapa yang tidak tahu namaku sebagai Niu Gendut? Ayah saya Niu Batian, Anda menyinggung saya khawatir itu tidak akan mudah. Fatih Niu maju selangkah dan berkata lagi. Oh, benarkah? Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Long Zaitian bertanya lagi. Sejujurnya, keahlianmu cukup bagus, tetapi jika aku dan saudara laki-lakiku naik bersama, aku khawatir kamu tidak akan mendapat manfaat apapun. Fatih Niu menatap Long Zaitian dengan dingin. Omong-omong, itu benar-benar menakutkan. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, seolah menunjuk sesuatu. Juga pada saat ini, seorang adik laki-laki datang dan membisikkan sesuatu ke telinga gendut Niu. Aku bisa melepaskan apa yang baru saja terjadi, dan aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus membayar harga tertentu. Kata gendut Niu lagi. Kamu bisa membicarakannya, aku Long Zaitian, bukan orang yang tidak masuk akal. Wajah Long Zaitian bercanda, tapi dari sudut pandang Fatih Niu, Long Zaitian benar-benar ketakutan. Apakah mobil itu seharusnya milikmu? Gendut Niu menunjuk ke mobil tidak jauh dan bertanya. Benar. Long Zaitian menjawab.
Tinggalkan mobil dan wanita di dalam mobil, jika kamu mau, kamu bisa keluar. Kata gendut Niu sambil mencibir. Bos Niu, tidak masalah baginya, aku bersedia memberimu tanah, biarkan mereka pergi. Saat ini, Gao Shan sedang berbicara lagi. Pergi ke Nima, sebelum kamu bisa memiliki BMW dan wanita di tempat busukmu. Gendut Niu meraung keras. Nafsu makanmu besar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata gendut Niu, dia tertawa lagi. Singkatnya, berjanji atau tidak, jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Gendut Niu memerintah dan berbicara dengan cara yang otentik. Kamu memiliki nafsu makan yang besar, tetapi otak kecil. Siapapun dengan otak kecil tidak akan mengatakan kata-kata aneh seperti itu. Sudut mulut Long Zaitian sedikit bengkok, dan dia mencibir. Kamu mengejar kematian. Mendengar ini, gendut Niu menggertakkan giginya. Tidak pasti siapa yang ingin mati. Long Zaitian mencibir. Berikan padaku, dan potong dia menjadi saus daging. Gendut Niu meraung keras, dan adik laki-lakinya bergegas maju setelah mendengar kata-kata itu. Namun, ekspresi Long Zaitian tenang. Melihat situasi ini, semua orang terkejut, dan semua orang tercengang, dengan begitu banyak orang yang menyerang satu orang, dapatkah dia mengatasinya? Long Zaitian memiliki keterampilan tertentu, tetapi ada lebih dari selusin orang di depannya, dan semuanya sengit di tangan mereka. Dengan sedikit kilasan sosok Long Zaitian, dia menjatuhkan dua orang ke udara dengan satu pukulan, yang meremehkan. Tendangan jatuh dari langit dan mendarat di bahu seorang adik laki-laki. Adik laki-laki itu berlutut di tanah dengan kedua lututnya, dan lututnya membentur tanah dengan keras. Waktu berlalu, dan ada lebih dari selusin orang, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, tidak banyak yang bisa berdiri tegak. Melihat adegan ini, gendut Niu panik. Bab 1297. Ledakan. Long Zaitian meninju dengan pukulan terakhirnya, menjatuhkan saudara laki-laki gendut Niu yang terakhir berdiri. Melihat situasi ini, gendut Niu menelan ludah, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini, terlalu ganas dan kejam, dengan begitu banyak orang, tidak ada yang bisa mendekati sisi Long Zaitian. Ya Tuhan, ini terlalu ganas. Bisakah kamu bertarung seperti ini? Apakah keterampilan ini ada di tangan? Semua orang membicarakannya. Kamu, jangan datang ke sini. Gendut Niu melihat Long Zaitian berjalan perlahan, dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Kau tampak ketakutan. Long Zaitian tidak bisa menahan tawa saat melihat keringat dingin di wajah gendut Niu. Orang-orang ini menggertak dan sangat ketakutan. Ayah saya adalah Niu Batian. Rumah Lao Niu saya berada di bawah perlindungan Bos Liu di Dongcheng. Anda menunggu saya akan menelepon seseorang sekarang, jangan lari jika Anda memiliki kemampuan. Kata Fatih Niu lagi. Kalau begitu panggil seseorang, dan aku akan berada di sini menunggumu kembali. Tentu saja, tidak apa-apa jika kamu tidak kembali. Paling-paling, aku akan pergi ke rumahmu sendiri. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan asli. Mendengar ini, gendut Niu merangkak dan berguling. Ketika dia mendengar nama Leihu, Long Zaitian memiliki ekspresi aneh di wajahnya, mengapa Leihu lagi? Mungkin saja tangan dan kaki Leihu telah meluas ke pinggiran kota. Di sini, apakah kamu Raja Naga? Sekarang lelaki tua itu berlutut di tanah dan bertanya. Mengapa kamu bertanya? Long Zaitian bertanya balik. Ketika mereka mendengar gelar Tuan Raja Naga, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua saling memandang dengan cemas. Hanya Raja Naga yang lahir dengan kekuatan gaib. Dia membunuh babi hutan dengan satu pukulan, dan bahkan mengusir pria gendut itu. Orang tua itu sedikit bersemangat. Tuan Raja Naga. Apakah itu benar-benar Tuan Raja Naga? Apakah Tuan Raja Naga benar-benar terlihat seperti ini? Hanya Tuan Raja Naga yang bisa bertarung seperti ini. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Bisakah aku tidak menjawab pertanyaanmu? Tidak peduli siapa aku hanya orang yang kamu selamatkan di tepi sungai. Long Zaitian membantu lelaki tua itu berdiri, dan tersenyum ringan. Ini. Jika kamu tidak menjawab, itu berarti kamu benar-benar Raja Naga. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata ini, dia berlutut lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berlutut dan bersujud. Apa yang kamu lakukan? Aku masih hidup. Aku tidak terbiasa dipuja orang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Tuan Raja Naga adalah Jenderal Dewa Daxia kami. Setelah ribuan tahun, Anda akan menjadi orang yang akan menjadi dewa. Di mata kami, Anda adalah dewa yang hidup.
Gao Laosan kembali bersemangat. Di mana ada dewa yang hidup? Semuanya, bangunlah, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Raja Naga. Long Zaitian berkata tanpa daya. Jika Anda bukan Tuan Raja Naga, saya harap Anda akan pergi sekarang. Niu Batian tidak mudah diganggu. Ada ratusan bajingan di keluarga mereka. Di 10 desa dan 8 mil ini, penduduk desa ikan dan daging adalah apa yang mereka lakukan setiap hari. Gao Laosan berbicara lagi. Ya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merespons lagi dan lagi. Jangan khawatir tentang siapa aku. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, aku akan mengurusnya. Mulai sekarang, kamu tidak perlu membayar biaya perlindungan apapun. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berkata lagi. Jika kamu benar-benar dapat mengatur masalah ini, bahkan jika kamu bukan Raja Naga, kamu tetaplah Raja Naga. Itu benar, kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini, kamu sama hebatnya dengan Tuan Raja Naga. Itu benar, itu benar. Semua orang mulai berbicara satu demi satu. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Aku akan menelepon dulu. Bangun dulu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berbalik dan berjalan ke samping setelah berbicara, dia memanggil Lei Hu. Tuan Long, ada apa? Lei Hu dengan cepat menjawab telepon dan bertanya. Keluarga Niu Batian di desa Niu Jia, apakah kamu melindungi mereka? Long Zaitian segera bertanya. Apa itu Niu Batian di desa Niu Jia? Aku belum pernah mendengarnya. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi bingung. Sesuatu terjadi antara saya dan mereka di sini. Anda membawa sekitar 100 saudara ke sini untuk menangani masalah ini di sini. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku mengerti, segera datang. Lei Hu dengan cepat merespons. Siapa yang membuat rumor tentangku lagi, siapapun orang, katakan saja bahwa saya akan membunuh bajingan ini. Lei Hu tidak menutup telepon, dan suara omelan Lei Hu datang dari ujung telepon. Mendengar omelan itu, Long Zaitian menutup telepon. Oke, saya sudah mengirim orang untuk menangani masalah ini di sini, dan orang saya akan segera datang ke sini. Long Zaitian berjalan mendekat dan berkata kepada semua orang. Tuan Long, apakah Anda menelepon polisi? Tidak ada gunanya memanggil polisi, mereka akan datang nanti. Ya, mereka akan tinggal di penjara paling lama beberapa hari, dan kemudian mereka akan keluar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai berdiskusi lagi. Ini bukan memanggil polisi, Anda dapat yakin. Long Zaitian melanjutkan. Orang tua, aku membawakanmu kembali pakaian dari terakhir kali, dan membawakanmu beberapa hadiah. Long Zaitian memandang Gao Laosan dan berkata lagi. Hei, kamu masih membawa baju tua ini dan memberiku hadiah, bagaimana aku bisa memintanya? Orang tua itu buru-buru minta diri. Pada saat ini, Gu Qinglian juga keluar dari mobil, dia memutar beberapa barang dan berjalan. Melihat Gu Qinglian mendekat, semua orang sedikit tercengang. Karena wanita ini sangat cantik, dengan sosok tinggi dan temperamen yang luar biasa, membuat orang merasa bahwa dia bisa dilihat dari kejauhan tapi tidak bisa dipermainkan. Orang tua, hal-hal ini untukmu. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Ini istriku, bermarga Gu. Long Zaitian diperkenalkan. Hai Nona Gu, aku benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Orang tua itu menolak lagi dan lagi. Ini untuk anak-anak. Suamiku berjanji pada anak-anak sebelumnya untuk memberimu sesuatu. Ada orang lain di belakang mobil ini. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum lagi. Ini. Kamu bocah mati, kamu tahu bagaimana menemukan seseorang untuk meminta sesuatu. Pria tua itu menatap gadis kecil itu dengan cemberut. Aku bercanda dengannya. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Orang tua, tidak apa-apa, ambillah, ini tidak bernilai beberapa dolar. Long Zaitian datang dengan beberapa bungkus barang, dan meletakkannya di depan Gao Laosan. Penduduk desa di desa ini, melihat situasi ini, sangat iri. Kakak ketiga, anak ketiga, kudengar gendut Niu ada di sini lagi. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Pada saat ini, dua lelaki tua bergegas mendekat dengan beberapa lelaki muda dan parubaya, yang masih memegang cangkul atau sesuatu di tangan mereka, tampak mengancam. Bab 1398. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Tuan Long ini ada di sini, dan dia mengusir semua orang dari gendut Niu. Ini Tuan Long. Tuan Long, ini adalah dua kakak laki-laki saya dan beberapa keponakan. Ketika Gao Laosan mendengar kata-kata itu, dia buru-buru berkata,
Tuan Long, apakah itu Tuan Long yang Anda ambil di tepi sungai? Gao Laur memandang Long Zaitian, seolah menunjuk sesuatu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi juga memiliki benang hitam. Harus. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Raja Naga, apakah Anda Tuan Raja Naga? Orang yang dibawa oleh Gao RR langsung berlutut lagi saat mendengar kata-kata tersebut. Teman-teman, jangan seperti ini. Penatua Gao membantu saya di tepi sungai beberapa hari yang lalu. Saya datang ke sini untuk berterima kasih. Long Zaitian berkata dengan malu. Tuan Long, saya mendengar bahwa Anda dapat membunuh babi hutan dengan satu pukulan. Apakah ini benar? Apakah Anda Raja Naga? Saya mendengar bahwa hanya Raja Naga yang begitu kuat. Dikabarkan bahwa Raja Naga tidak pernah menunjukkan kebenarannya. Tak terhingga, keberanian yang luar biasa, setinggi 9 kaki, dan penampilan yang mengesankan. Bayanganmu benar-benar mirip dengan Tuan Raja Naga. Bos keluarga Gao membelai janggutnya, menatap Long Zaitian, dan berkata dengan jelas. Orang tua, itu berlebihan bagimu untuk mengatakan itu. Jangan khawatir tentang siapa aku. Kemarilah hari ini. Jika kamu menghadapi hal seperti itu, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long mengacu pada masalah dengan gendut Niu. Bos keluarga Gao bertanya. Benar. Long Zaitian menjawab. Tuan Long, masalah ini tidak mudah ditangani. Keluarga Niu ini, keluarga Niu Batian, terkenal merajalela di desa. Keluarga mereka memiliki lebih dari 100 bajingan besar. Mereka sangat galak. Polisi datang, dan mereka tunduk, tetapi setelah itu, mereka terus merajalela di pedesaan. Mendengar hal tersebut, putra kedua dari keluarga Gao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesengsaraan di wajahnya. Sudah berapa lama keluarga mereka memungut biaya perlindungan? Long Zaitian bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Sudah 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun yang lalu, Niu Batian keluar dari penjara. Dia adalah orang yang pernah membunuh. Dia awalnya dijatuhi hukuman mati. Setelah keluar, dia mengambil alih gunung di sini dan menjadi raja, tapi kami orang biasa sangat menderita. Saat ini, satu orang memberi Niu Batian, 800 setahun. Berani marah tapi tidak berani bicara. Kata bos keluarga Gao dengan wajah pahit. Benar, benar, orang-orang mereka sangat galak, dan Niu Batian sendiri memiliki kungfu. Aku dengar bahkan selusin orang tidak bisa dekat dengannya. Mereka juga punya orang di kota. Kami benar-benar tidak punya apa-apa melakukan. Ya, Niu Batian ini masih bernafsu, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan gadis yang disukainya, mau atau tidak. Di desa terdekat, selama ada gadis dengan usia yang tepat, mereka adalah semua dikirim ke tempat lain untuk bekerja, dan mereka tidak berani kembali sepanjang tahun. Semua orang mulai mengeluh satu persatu. Dalam masyarakat saat ini yang diperintah oleh hukum, masih ada bandit yang menduduki gunung sebagai raja. Mendengarkan kata-kata penduduk desa ini, Bu Qinglian sedikit emosional. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berkata, Hei, menurutku tidak mudah menangani masalah ini. Tuan Long, ada banyak sekali, dan semuanya kejam. Lihat, bagaimana kamu menghadapinya sendirian. Gao Laosan berbicara lagi. Dengan Tuan Long mendukung kita hari ini, jadi bagaimana jika kita bertarung dengan mereka? Itu benar, keluarga Niu Batian Niu terlalu banyak menggertak orang. Tuan Long telah bergerak hari ini, dan mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Benar, ini masalah besar dan aku akan mati. Mari kita lihat bagaimana mereka membersihkannya jika mereka membuat kekacauan besar. Saat ini, orang-orang di sekitar sini juga datang, semuanya memegang cangkul dan tongkat, mendekati Long Zaitian. Jika semua orang berpikir begitu, kamu juga bisa menekan tempat itu. Long Zaitian memperhatikan semakin banyak penduduk desa yang mengelilinginya, dan memandangi kerumunan. Tuan Long, kepala desa lama kami telah pergi ke beberapa desa terdekat untuk mencari orang. Sebelum kami, semua orang juga bersatu. Hanya saja ada kekurangan pemimpin. Sekarang Tuan Long ada di sini, kami berbalik melawan dia. Seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang dan sosok yang kuat berbicara dengan tegas. Ya, ini masalah besar. Kita tidak bisa membiarkan Niu Batian terus menyakiti kita seperti ini. Bertarung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mencemooh satu demi satu. Tidak lama kemudian,
orang-orang dari beberapa desa datang dan berkumpul. Kamu kembali ke mobil dulu, aku akan mengurus barang-barang di sini. Long Zaitian datang ke sisi Gu Qinglian dan berbisik kepada Gu Qinglian. Bagus. Mendengar ini, Gu Qinglian mengangguk sangat banyak. Gu Qinglian sedang hamil saat ini, tidak nyaman berada di luar, Long Zaitian khawatir pedang tidak memiliki mata. Jika dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi hari ini, Long Zaitian tidak akan pernah membawa Gu Qinglian keluar. Tidak lama kemudian, Gu Qinglian kembali dan mengunci pintu mobil. Untuk masalah seperti itu, saya tidak hanya tidak dapat membantu banyak di bawah, tetapi juga akan menjadi beban bagi Long Zaitian. Selain itu, dia memiliki kepercayaan penuh pada Long Zaitian. Begitu banyak master di Gunung Mang yang mati di tangan Long Zaitian. Apa pengganggu lokal ini? Semuanya, jika nanti ada perkelahian, tolong bantu saya untuk melihat istri saya dan jangan biarkan orang-orang mereka mendekati mobil yang diduduki istri saya. Adapun orang-orang mereka, serahkan saja kepada saya. Long Zaitian melirik semua orang dan berkata lagi. Tuan Gao, apakah ini yang Anda katakan, Tuan yang bisa membunuh babi hutan dengan satu pukulan? Pada saat ini, seorang lelaki tua datang dengan sekelompok anak muda dan bertanya. Ya, ini Tuan Long. Kepala desa Gao mendengar kata-kata itu dan menanggapinya berulang kali. Tinggi cukup tinggi, tapi aku tidak percaya satu pukulan bisa membunuh babi hutan. Pria tua itu memperhatikan Long Zaitian dengan baik, menggelengkan kepalanya lagi dan berkata. Baru saja, gendut Niu, 10 atau 20 orang datang, dan mereka semua dipukuli oleh Tuan Long. Seseorang berbicara lagi. Bukankah aku tidak melihatnya? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Anak muda, saya kepala desa Zengjia. Semua orang memanggil saya Pak Tua Zeng. Jika Anda ingin kami bekerja dengan Anda harus membuat kami merasa nyaman dan Anda harus membuktikan bahwa Anda mampu. Jika Anda benar-benar kuat, bahkan lebih kuat dari banteng batian lebih kuat, saya bersedia memanggil Anda Tuan, dan berlutut di depan Anda dengan sangat meyakinkan. Pak Tua Zeng memandang Long Zaitian dan berkata lagi. Ya, desa keluarga Sun kami juga setuju dengan pernyataan Pak Tua Zeng, kamu harus membiarkan kami patuh. Kami, Liu Jiapo, memiliki pendapat yang sama. Huang Jiatun kita sama. Kepala desa dari beberapa desa berbicara satu demi satu. Buktikan kekuatan, tentu saja itu mungkin. Tentu saja, Long Zaitian memahami kekhawatiran semua orang, sebenarnya dia tidak perlu membuktikan apapun, tetapi hanya untuk meyakinkan orang-orang ini untuk saat ini. Lalu bagaimana caramu membuktikannya? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia berbicara lagi. Bab 1399. Ini mudah. Long Zaitian melihat sekeliling dan melihat seseorang memegang batang besi dan seseorang memegang pisau besar. Dia hanya berjalan menuju seseorang yang memegang pisau besar dan mengambil pisau besar itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua Zeng bertanya. Kamu ambil pisau ini dan tebas tanganku. Jika kamu melihat darah, akan dianggap aku tidak punya kekuatan. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Ini. Gila, pisau setajam itu, masih belum melepaskan lenganmu. Yaitu, di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang kebal? Ketika semua orang mendengar saran mengerikan Long Zaitian, mereka semua membicarakannya. Usulan ini benar-benar gila. Bagaimana? Long Zaitian bertanya lagi. Tentu saja tidak. Jika aku melepaskan tanganmu, aku akan masuk penjara. Orang tua Zeng menggelengkan kepalanya lagi. Jadi, bagaimana kalau menggunakan tongkat besi ini? Ini paling banyak akan mematahkan tanganmu, dan kamu tidak akan melihat darah. Pak Tua Zeng menyambar batang besi lain dan menyarankan. Oke, aku baik-baik saja. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jelaskan sebelumnya, jika kamu mematahkan tanganmu, kamu tidak bisa meminta uang dariku. Orang tua Zeng itu galak dan otentik lagi. Tentu saja, ini yang didengar semua orang. Aku memintamu untuk melakukannya. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Ya, semua orang mendengarkan, dia memintaku untuk melakukannya. Orang tua Zeng melirik semua orang lagi. Ayo. Long Zaitian bertanya, mengangkat tangan kanannya. Saat ini, mata semua orang terfokus pada sisi ini, semua orang sangat penasaran, apakah benar ada tangan yang begitu kuat. Benarkah ada orang yang bisa bertahan melawan tongkat besi ini? Saya datang. Orang tua Zeng mengertakkan gigi dan berkata lagi. Memegang batang besi dengan kedua tangannya, pertama-tama dia mencoba memukul batang besi itu.
Bersiaplah. Orang tua Zeng berteriak, dan sebatang besi jatuh di lengan Long Zaitian. Long Zaitian bahkan tidak mengerutkan kening. Melihat ini, Pak Tua Zeng sangat terkejut. Semua orang sangat terkejut ketika melihat situasi ini. Jelas, Pak Tua Zeng keberatan. Dia benar-benar takut dipukul dengan tongkat. Kekuatannya tidak cukup. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Orang tua Zeng menggunakan seluruh kekuatannya untuk turun dengan tongkat besi. Dum! Batang besi bengkok lurus dari tengah seolah-olah memukul baja. Hah! Ini! Wah! Batang besi ini bengkok. Ya Tuhan, apakah lengan ini lebih keras dari sebatang besi? Melihat ini, semua orang sangat bersemangat. Ketika lelaki tua itu melihat batang besi yang bengkok, dia melepaskan tangannya, dan batang besi itu jatuh ke tanah, kakinya melunak, dan dia berlutut. Orang-orang di desa Gaojia mengatakan bahwa Anda adalah seorang master. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Saya bersedia memanggil Anda Tuan dan berlutut untuk Anda. Orang tua Zeng baru saja berlutut, dan orang-orang dari beberapa desa juga berlutut satu demi satu saat melihat ini. Tolong Tuan bantu kami. Tolong, Tuan, bantu kami memberi pelajaran pada Niu Batian. Tuan adalah bakat yang hebat, Tuan Lao ada di sini. Semua orang berkata satu demi satu. Kalian semua berdiri. Hal-hal ini terjadi padaku secara kebetulan hari ini. Awalnya, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir, karena kamu ada di sini, bantu saja aku merawat mobilku. Jangan biarkan Niu Batian mendekati mobilku. Long Zaitian adalah Tao lagi. Tuan Long, jangan khawatir, serahkan saja masalah sederhana itu kepada kami. Selama Anda bisa membersihkan Niu Batian, kami juga bisa membersihkan orang lain. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga merespons. Gao Jiachun, ya, kamu akan memberontak, bukan? Pada saat ini, terdengar teriakan dari pintu masuk desa. Seorang lelaki berwajah penuh daging, bertelanjang dada dan bertelanjang punggung datang bersama sekelompok orang. Kelompok orang ini sangat besar, sekitar 100 orang, masing-masing mengancam dengan pedang dan tongkat. Ketika orang-orang di sini mendengar kata-kata ini, mereka juga berdiri di depan satu demi satu, terutama mobil tempat Gu Qinglian duduk dikelilingi oleh orang-orang. Pak Tua Zeng, hantu tua Gao, hantu tua Liu, Huang Gouzi, tidak apa-apa, pembicara dari beberapa desa ada di sini, kalian akan membuat masalah. Melihat beberapa makhluk berdiri di depan, Niu Batian mencibir. Niu Batian, kami sudah muak denganmu. Niu Batian, jika kamu bijaksana, pergilah, tidak ada yang akan memberimu upeti di masa depan. Niu Batian, menurutmu kamu ini apa? Apakah kamu pikir kamu adalah kaisar lokal di sini? Yaitu, mengapa kami harus memberimu upeti dan masih ditindas olehmu? Beberapa keberadaan berbicara satu demi satu. Tes, apakah kamu sudah menemukan pendukung? Niu Batian memandangi kerumunan dan tersenyum lagi. Ayah, itu orang yang melukai belasan orang saya. BMW di pinggir jalan itu miliknya. Dia seharusnya orang kaya dari kota. Wanita yang duduk di mobil itu adalah istrinya. Sialan, saya belum pernah melihat wanita secantik ini dalam hidupku. Awalnya aku ingin mendapatkannya kembali untukmu, meskipun dia seorang wanita hamil, bukankah ini hal terbaik menurut ayah? Berdiri di sebelah Niu Batian, Fatiniu menunjuk ke arah Long Zai Tiandao. Tinggalkan mobil dan istrimu, kamu bisa keluar. Niu Batian memandang Long Zai Tian dan berkata sambil mencibir. Ayah dan anak sama-sama memiliki kebajikan yang sama. Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal-hal seperti mencuri uang orang dan mengambil istri dan anak perempuan mereka. Long Zai Tian maju 2 langkah, seolah menunjuk sesuatu. Hahaha. Ketika Niu Batian mendengar kata-kata ini, dia tertawa, dan adik laki-laki di belakangnya juga tertawa. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Dari mana kamu mendapatkan staf? Kelihatannya tinggi, tapi aku tidak tahu apakah itu penting atau tidak. Mereka bergantung pada kata-katamu. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar mampu. Niu Batian mendengus dingin dan berkata dengan marah. Mulutmu bau. Ketika Long Zai Tian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Kalian, pergi ke arahku dan balikkan dia. Niu Batian mengutuk lagi. Ayah. Teriak gendut Niu, dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Baru saja, lebih dari selusin orang bukan lawan Long Zai Tian. Beberapa orang mungkin tidak cukup untuk menonton. Namun, saat ini, orang-orang Niu Batian sudah bergegas maju. Menghadapi pisau semangka yang memotong ke arahnya,
Long Zaitian berbalik sedikit ke satu sisi, menghindarinya, berbalik dan meninju terbang lawannya. Tendangan lain mendarat di bahu adik laki-laki lainnya, dan dia benar-benar ditekan ke tanah. Saat adik laki-laki itu berlutut di tanah, seteguk darah keluar dari mulutnya. Jelas, setelah ditendang oleh Long Zaitian, semua organ dalamnya terluka. Saat dia mendekat, Long Zaitian meninju wajah adik laki-lakinya yang lain. Bahkan jika Long Zaitian menarik tangannya dengan sengaja, dia masih langsung membenturkan kepala adik laki-laki itu ke satu sisi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, beberapa orang jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, orang-orang Niu Batian ingin bergegas lagi, namun mereka dihentikan oleh Niu Batian. Bab 1400. Penduduk desa melihat bahwa Long Zaitian menangani orang-orang ini dengan mudah, mata mereka penuh kegembiraan. Tuan Long ini benar-benar tidak mudah. Memang benar ada 2 trik, tapi di depanku masih belum cukup. Niu Batian berkata dengan dingin. Benarkah? Mengapa kamu tidak mencobanya? Long Zaitian mencibir saat mendengar kata-kata itu. Huff, itulah yang kumaksud. Niu Batian berkata dengan dingin, saat dia berbicara, dia berdiri. Jika kamu melakukannya lebih dulu, jika aku melakukannya lebih dulu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Long Zaitian mencibir di wajahnya. Kamu mencari kematian. Niu Batian berteriak keras dan bergegas maju. Pukulan dilemparkan, tapi Long Zaitian dengan cerdik menghindarinya, dan serangan berlanjut satu demi satu, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Pada akhirnya, dia meraih bahu Long Zaitian dengan satu tangan, dan ingin melempar Long Zaitian ke bahunya. Tetapi tubuh Long Zaitian tenggelam ke dalam besi hitam, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali, tetapi gagal mengguncang Long Zaitian. Sama sekali. Apakah kamu tidak makan? Long Zaitian mencibir. Anda. Wajah Niuba memerah karena cuaca, dan dia menghabiskan seluruh kekuatannya lagi, tetapi Long Zaitian sepertinya masih tumbuh menyatu dengan tanah, dan Niu Batian tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Aku memberi kamu kesempatan, kamu tidak berguna. Aku akan bergerak. Long Zaitian menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah, dia mencengkeram leher Niu Batian, dan mengangkatnya. Niu Batian adalah pria jangkung dan gemuk, beratnya setidaknya 180 kati, tetapi Long Zaitian mengangkatnya dengan satu tangan. Long Zaitian mencubit leher Niu Batian, dan mengangkatnya, semudah mengangkat seekor ayam. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dikatakan bahwa Tuan Long membunuh babi hutan dengan satu pukulan. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang saya percaya. Terlalu menakutkan. Kekuatan ini, tidak hanya bisa membunuh babi hutan dengan satu pukulan, tapi juga bisa membunuh harimau dengan satu pukulan. Ya Tuhan, banteng ini seperti ayam di tangan Tuan Long. Semua orang berseru. Aduh. Uhuk-uhuk. Niu Batian dicubit di leher Long Zaitian, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa bicara. Kamu mencari kematian, lepaskan bos kami. Lepaskan bos kami. Lepaskan bos kami, atau aku akan memotongmu menjadi pasta daging. Adik laki-laki Niu Batian juga sangat arogan, pada saat ini mereka semua berteriak dan mengasah pisau mereka, mencoba untuk bergegas maju. Persetan, kamu sekelompok ikan dan daging, tanpa Niu Batian, kamu bahkan tidak bisa dianggap sampah. Saat ini, beberapa kepala desa bergegas dengan rakyatnya sendiri dan berdiri di depan mereka. Dibandingkan dengan 100 atau 10 bajingan, jumlah penduduk desa terlalu banyak. Melihat situasi seperti ini, semua pang ketakutan. Bunuh bajingan ini. Bunuh mereka sampai mati, bajingan ini telah melakukan banyak hal buruk. Anjing, bunuh anjing-anjing ini. Saat ini, suara rakyat mendidih dan mengancam. Lepaskan. Lepaskan aku akan mati. Niu Batian berusaha keras untuk mematahkan tangan Long Zaitian, tetapi sia-sia. Tangan Long Zaitian seperti tang mekanik, menjepit lehernya dengan kuat. Aku punya beberapa permintaan. Pertama, dorong uang hasil jerih payah yang dikumpulkan dari orang-orang selama bertahun-tahun kepada mereka, dan bunganya akan didasarkan pada standar. Kedua, keluar dari tempat ini dan jangan pernah datang kembali. Ketiga, potong lengan dan kaki, dan jadilah orang yang tidak berguna mulai sekarang. Long Zaitian berbicara kata demi kata. Aku berjanji padamu, aku berjanji segalanya, jika kamu melepaskanku, aku akan mati. Kata Niu Batian terengah-engah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian melemparkan Niu Batian ke tanah lagi. Meskipun dia tidak keberatan membunuh satu orang lagi, tetapi sekarang Gu Qinglian ada di sini,
tidak mudah baginya untuk membunuh dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Ingat apa yang kamu katakan. Long Zaitian berkata dengan dingin. Tuan Long luar biasa. Tuan Long adalah master sejati. Mungkinkah Tuan Long benar-benar Raja Naga? Jika dia dapat membantu kita melakukan hal-hal ini dan membantu kita menyingkirkan Niu Batian, meskipun dia bukan Raja Naga, dia tetaplah Raja Naga. Itu benar, itu benar, itu benar. Semua orang mencemooh lagi, mengatakan demikian. Mereka semua berlutut dan berteriak, Tuan Raja Naga. Semuanya, aku akan membiarkan orang menatapnya dan membiarkan dia menyelesaikan 3 hal ini. Long Zaitian meminta semua orang untuk tenang, lalu dia berbicara. Pada saat itulah Niu Batian yang sedang berjongkok di tanah menunjukkan tatapan gila di matanya, dan tiba-tiba sebuah belati muncul di tangannya. Aku akan membiarkanmu mati. Dengan raungan, Niu Batian bergegas menuju Long Zaitian, dan belati di tangannya menusuk ke arah rompi Long Zaitian. Tuan Raja Naga, berhati-hatilah. Melihat ini, orang bermata tajam itu berteriak keras. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berbalik dan mengarahkan badannya ke Niu Batian, dan belati Niu Batian menusuk tepat di jantung Long Zaitian. Bas! Terdengar suara jelas dari baja yang bertabrakan, dan belati yang ditusukkan Niu Batian ke jantung Long Zaitian sepertinya tertancap di pelat besi, dan tidak bisa dimasukkan sama sekali. Tidak masalah jika tidak bisa dimasukkan, ujung pisau yang tajam justru melengkung ke atas. Fiuh! Kamu tidak bisa memasukkannya. Semua orang tercengang saat melihat belati di hati Long Zaitian. Apa yang terjadi di sini? Apakah itu benar-benar kebal? Niu Batian memandangi belati yang melengkung itu, benar-benar tercengang. Ding ding dang dang. Niu Batian melepaskan tangannya, dan belati itu jatuh ke tanah, dia putus asa. Apakah kamu ingin mencobanya? Long Zaitian maju selangkah, mengambil belati di tanah, menyerahkannya kepada Niu Batian, dan bertanya dengan ekspresi santai. Pada saat ini, Niu Batian sama sekali tidak bisa berkata-kata, dan hanya menggelengkan kepalanya dengan gila. Apakah kamu yakin tidak mencoba lagi? Jangan katakan aku tidak akan memberimu kesempatan. Long Zaitian berkata dengan dingin. Plop. Tiba-tiba, Niu Batian berlutut di tanah dengan ekspresi mati di wajahnya. Salah, aku salah. Kamu adalah dewa, kamu adalah peri, jangan pedulikan orang biasa sepertiku. Niu Batian berlutut di tanah dan terus bersujud. Jika aku adalah orang biasa, bukankah kamu akan membunuhku saja? Long Zaitian mencibir. Tuan Long, jangan biarkan binatang ini pergi. Ya, kamu tidak boleh membiarkan binatang ini pergi. Bunuh bajingan itu, bunuh dia. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mencemooh satu demi satu. Tuan, Anda juga harus dari kota. Saya tahu Leihu di kota. Tolong biarkan saya pergi. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan. Niu Batian terus memohon belas kasihan. Adik laki-lakinya, melihat Niu Batian berlutut di tanah, menyusut satu persatu, meletakkan kepala di tangan, dan berjongkok di tanah. Bos telah menyerah, dan mereka tidak perlu keras kepala. Benarkah? Kebetulan sekali, aku juga kenal Leihu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia juga tertawa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.